Hanya satu jalan ke surga, Yesus ada jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus ada jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain tadi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus ada jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus ada jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus ada jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain tadi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus ada jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus ada jalannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya, Dek? Pasti luar biasa ya. Shalom adik-adik di sini. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Iya. Adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Iya, pasti sudah siap ya. Kita nyanyikan lagu yang pertama, Bang Kevin.
Oke, sepertinya kurang semangat ya adik-adik ya. Oke, lagu kedua ini pasti akan lebih semangat. Sudah kangen kan dengan bahasa Inggris? Oke, lagu yang kedua, Come on everybody, sing a song of joy. Bang Kevin. Come on, everybody, sing a song of joy.
sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang melayani untuk hari ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kitab Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Kita mendengarkan hukum Taurat. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat yang ke-6. Kita membacanya dari dalam bahasa Batak ya. Pati Paulopo, unang ho mamuno, dia do lapatan i bodo, ikoni habiari rohata debata, jalan ikon holo rohata di ubana, asa unang kita holo mambahem sami-sami punasa namamulu, ikon rohapamulu bodo rohata binasa namamulu. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 476 ayat 1 dan 2. Jesus,
Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom hadirin semuanya yang mengikuti ibadah online hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu pada tanggal 11 Oktober 2020. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Nats khotbah dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Judul atau tema kita menyaksikan kemuliaan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kami guru sekolah minggu tidak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik semua untuk selalu mengikuti ibadah online sekolah minggu melalui channel YouTube HKBP Pagaran Nauli. Dan pada saat mengikuti ibadah, kiranya adik-adik mengikutinya layaknya ibadah di gereja, berpakaian yang rapi, yang sopan, mempersiapkan Alkitabnya dan juga persembahannya. Nah, adik-adik, nanti persembahan yang terkumpul saat ibadah bisa diberikan kepada guru-guru sekolah minggu atau kepada siswa web masing-masing. Adik-adik, kami juga selalu mengingatkan agar semua adik-adik sekolah minggu, baik orang 1, orang 2, orang 3, untuk selalu menjawab kuis yang kami sediakan di akhir ibadah online. Nanti jawabannya bisa dikirimkan kepada wali orang masing-masing. Yang terakhir, kami juga menghimbau adik-adik yang mau berpartisipasi dalam ibadah online bisa menghubungi kami guru-guru sekolah minggu. Demikian warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Kita mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu. Amin.
mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Siapkan hatiku Tuhan. surga, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang mulai tercurah buat kami pribadi lepas pribadi. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami kembali memuji dan memuliakan Tuhan bersama seluruh anak-anak sekolah Minggu AKBP Bergerak Doli. Kami telah menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Bersabda lengkap, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Pendeta berdoa semoga seluruh anak sekolah Minggu, guru sekolah Minggu, dan para orang tua senantiasa sehat.
sehat. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan atau cerita firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 36. Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 36. Saya akan baca untuk anak-anak sekolah minggu. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan ini. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembahasan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita naik gunung? Pernah? Nah, tentunya kalau naik gunung ini menghasilkan, bukan? Namanya naik gunung. Walau capek, lelah, karena harus berjalan, ada kerikil, ada jurang mungkin, atau ada hal-hal yang lain. Kita tidak tahu apa bahaya di depan. Ada yang sudah pernah naik gunung? Ayo, naik gunung apa? Gunung Merapi. Di mana? Sebayak, Sinabung. Pernah? Siapa yang punya niat untuk atau punya cita-cita atau keinginan untuk naik gunung? Ada? Maunya di sekolah minggu di gunung ya? Setuju enggak? Waduh, semua 7 tangan tanda setuju. Semoga virus corona ini cepat berhenti ya, amin. Supaya anak sekolah minggu bisa retreat seperti tahun lalu.
Tahu Gunung Siatas Barita? Gunung Siatas Barita terkenal dengan salib kasih. Di mana itu? Di Tarutu. Nah, pernah ke Tarutu? Iya. Kalau kita lihat Bukit Siatas Barita, tempatnya itu indah, tempatnya itu menyenangkan. Ada yang sudah pernah ke sana? Mantap. Ada yang belum ya? Semoga tahun 2021 retreat sekolah minggu ke Bukit Siatas Barita. Setuju? Iya. Amin. Iya. Yang pasti kalau kita mau naik bukit, naik gunung, ya harus disiapkan perbekalannya, harus disiapkan fisiknya. Ya kalau letoy itu rencana naik gunung, namanya letoy, ya kan? Gak mampu dia hosa-hosa, itu. Tapi kalau orang yang sudah siap fisik, siap mental, dia naik gunung, oh mantap, semangat. Ya. Kira-kira demikianlah cerita firman Tuhan hari ini untuk sekolah minggu. Yesus bersama 3 muridnya naik ke gunung. Nah, pertanyaan pendeta dalam sekolah minggu. Yesus naik ke atas gunung. Yesus dipermuliakan di atas gunung. Pertanyaannya, apa nama gunungnya? Gunung Sinabung kan? Gunung Krakatau kan? Atau gunung apa? Namanya siapa yang tahu? Ayo, 7 tangan. Apa nama gunungnya? Namanya gunung apa? Gunung apa? Gunung Sinai. Salah. Gunung Tabor. Iya. Yesus bersama ketiga orang muridnya naik di atas gunung. Siapa teman Yesus? Ketiga teman atau murid Tuhan Yesus yang bersama dengan dia naik ke atas gunung anak-anak. Kita baca di ayat 28. Siapakah dia? Namanya adalah Petrus, kemudian Yohanes, kemudian siapa lagi? Yakobus. Pintar. Ya, sekali lagi Petrus. Siapa lagi? Yohanes. Satu lagi Yakobus. Ketiganya adalah murid Tuhan Yesus. Ketiga murid Tuhan Yesus inilah yang bersama dengan Tuhan Yesus naik ke gunung, di atas gunung. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke atas gunung, adik-adik? Mengapa dia harus berdua di gunung? Mengapa dia harus pergi ke gunung? Karena memang kebiasaan Tuhan Yesus melakukan saat teduh. Kebiasaannya berdua di tempat yang sunyi senyap. Iya, adakah di antara kita yang pernah beraktivitas berdua di atas gunung? Di atas bukit? Kalau kita jadi ke Bukit Siatas Barita, nanti di sana ada tempat dua. Ada ruang dua. Untuk apa Tuhan Yesus naik di atas gunung bersama dengan muridnya? Tujuannya adalah berdoa. Yesus suka sekali berdoa, ya. Dia senang berdoa, selalu berdoa. Tapi Alkitab mencatat gunung adalah salah satu tempat Yesus berdoa. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan hari ini, mungkin karena kelelahan, namanya seperti itu tadi. Naik gunung itu capek, melelahkan, karena harus berjalan jauh
mungkin perjalanan itu. Karena kelelahan, ngantuk lagi 3 muridnya ini. Siapa tadi muridnya? Si Petrus, si Yohanes, dan si Yakobus. Mereka kecapean, mereka kelelahan. Lalu mereka mau tidur. Mereka ngantuk. Di saat mereka ngantuk, Yesus berdoa. Di ayat 29 kita lihat dari firman Tuhan ini adik-adik, bahwa rupa wajahnya berubah. Rupa wajahnya berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Wah, pernah melihat putih berkilau-kilauan? Warna putih lambang kebersihan. Warna putih lambang kekudusan, kesucian. Wajahnya bersinar. Pakaiannya putih berkilau-kilauan. Waduh, mantap benar. Wajah siapa tadi ini? Baju siapa tadi yang berkilau-kilauan? Wajah Tuhan Yesus. Baju Tuhan Yesus. Dari sana adik-adik sekolah minggu kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Dia suci. Dia tidak bernoda. Kalau anak-anak sekolah minggu pernah melakukan kesalahan bukan? Pernah tidak? Ya, anak-anak sekolah minggu mungkin sering melakukan kesalahan. Kesalahan kepada bapak, ayah, kesalahan kepada mama, ibu, kesalahan kepada kakak, kesalahan kepada abang, dan banyak kesalahan yang lain. Kita adalah orang yang kotor. Kita adalah orang yang berdosa. Namun Yesus adalah Tuhan atau pribadi yang sangat kudus, yang sangat suci. Sekalipun dia tidak pernah melakukan kesalahan adik-adik. Oleh karena itu, memang kita selayaknya memuji dan memuliakan Tuhan. Wajahnya berubah tadi, berkilau-kilauan tadi pakaiannya. Itu menunjukkan bagaimana Yesus yang kudus itu, yang tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 2 orang tokoh dalam perjanjian lama yang bersama atau yang menjumpai Tuhan Yesus dalam firman ini dikatakan di ayat 30, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Pernah dengar cerita tentang Elia? Siapa Elia? Adik-adik, bagus. Siapa itu Musa? Bagus. Apa arti Musa jadi? Arti nama Musa apa? Yang diambil dari air. Ini harus diingat. Siapa itu Musa? Dia adalah pribadi, sosok yang dipakaikan oleh Allah dengan luar biasa. Dia dipergunakan atau dipakai oleh Tuhan menjadi penyambung lidah Allah. Itulah Musa. Ada Elia lagi. Apa yang kamu ingat cerita tentang Elia? Dia tidak mengalami kematian. Dia naik ke surga dengan apa? Kereta berkuda, luar biasa. Musa adalah tokoh yang luar biasa. Elia juga adalah tokoh yang luar biasa. Ada 2 orang yang menjumpai Yesus yang disebut dalam firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu hari ini, yaitu Musa dan Elia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak yang diberkati, kita lihat di sini bagaimana keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan.
mereka yang menyukakan hati Tuhan, ikut dalam arti merasakan sukacita atas kemuliaan Tuhan. Karena memang mereka adalah sosok yang senantiasa memuji, memuliakan dan mengerjakan segala perintah yang disampaikan kepada mereka. Tapi di sisi yang lain, begitu Yesus dalam arti mengalami perubahan, wajahnya berubah, pakaiannya berkilau-kilauan, ada sosok tokoh perjanjian lama yang bernama Musa dan Elia datang menjumpai dia. Tapi di sisi yang lain, ketiga orang murid Tuhan Yesus ngantuk. Kenapa tadi dia ngantuk? Mungkin saja karena mereka lelah berjalan mendaki gunung. Mereka tak turun gunung tapi naik gunung, itu melelahkan. Apa yang kita lihat dari situasi itu? Bahwa memang manusia, termasuk murid-muridnya, adalah pribadi yang tidak sempurna. Mereka memiliki keterbatasan dalam segala hal hari-hari. Apakah ada yang sempurna di antara kita? Oh, tidak ada. Yang sempurna itu siapa ya? Yesus. Seganteng-gantengnya seseorang pasti ada kelemahannya. Secantik-cantiknya seseorang ada sekolah minggu pasti ada kelemahannya. Namun Yesus adalah pribadi yang sangat sempurna. Amin. Iya, itu mungkin yang ditonjolkan oleh perilaku dari ketiga murid Tuhan Yesus yang tidak sanggup, yang tidak dalam arti kata bisa menahan rasa kantuk ini. Mereka hampir saja melewati suasana yang sangat menegangkan dan menakjubkan tersebut karena rasa ngantuk yang mereka alami adik-adik. Untung saja mereka terbangun. Untung saja mereka tidak melewatkan kesempatan yang luar biasa itu. Karena kemuliaan Tuhan, karena wajah Tuhan yang berubah, karena pakaian Tuhan yang berkilau-kilauan itu akhirnya menyadarkan mereka akan peristiwa Yesus yang dipermuliakan di atas itu. Di ayat 32 dari firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bagaimana Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan mereka juga melihat kedua orang yang berdiri di dekatnya. Ketika keduanya orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada mereka, kepada Tuhan Yesus, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Perkataan daripada Petrus ini menunjukkan bahwa dia memang sungguh terberkati dengan apa yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus ketika dia dalam arti dipermuliakan. Perkataan Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, menunjukkan bahwa memang ketika Yesus dipermuliakan ada sukacita yang luar biasa, ada berkat yang menggetarkan hati dari orang-orang yang lemah. Saudara-saudara, Yesus yang dipermuliakan itu memberikan semangat. Yesus yang dipermuliakan itu memberikan harapan baru kepada orang selemah apapun dia, kepada orang dalam arti yang memiliki kekurangan. Seperti yang saya katakan tadi, semua kita adalah pribadi yang berkekurangan. Hanya Yesus yang sempurna. Tapi karena kemuliaan Tuhan, akhirnya kita dalam arti menerima sukacita yang baru. Anak-anak sekolah minggu perlu mencatat, dengan menerima Yesus kita bersukacita. Amin. Dengan menerima Yesus dalam hidup kita, kita akan mampu berkata seperti yang dikatakan oleh Petrus, betapa bahagianya kami berada di
tempat ini. Perubahan yang dialami oleh Yesus, pribadi yang bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu tokoh perjanjian lama yang diberi nama Musa dan Elia, membukakan kesadaran daripada Petrus betapa bahagianya hidup bersama dalam kemuliaan Tuhan, betapa bahagianya hidup bersama di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak yang terkasih, yang terakhir dari firman Tuhan ini kita melihat bahwasannya ada suara dari awal, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saat kapan ini terdengar, saudaraku? Saat kapan perkataan ini muncul, adik-adik sekolah minggu? Inilah anakku yang kukasihi atau yang kupilih, dengarkanlah dia. Di saat Petrus karena merasa bahagianya, karena merasa bersukacitanya melihat perubahan, melihat kemuliaan Allah, dia menawarkan kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah. Artinya Musa dan kedua temannya tidak mau cepat-cepat meninggalkan suasana yang sukacita itu. Dia mau mendirikan kemah supaya mereka berlama-lama di sana. Tapi dikala mereka berpikir demikian, ada suara yang berseru, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Suara ini akhirnya menjadikan Petrus kembali merasa ketakutan atas suara yang didengarkannya. Itu yang kita lihat dalam firman ini. Ketika suara itu terdengar, Petrus merasa ketakutan, merasa khawatir. Bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang berkata demikian ini? Apa yang kita lihat di sana, saudara? Mengikut Yesus jangan hanya di bibir saja. Mengikut Yesus jangan hanya dalam arti saat-saat sukacita saja, saat-saat bahagia saja. Baik dalam duka kita harus mengikuti Yesus. Baik dalam menghadapi cobaan kita harus bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa anak sekolah minggu yang pernah sedih? Yang pernah menangis? Nah, pernah kan? Kita sering. Ingat, anak sekolah minggu, suka atau tidak suka, kita akan menghadapi yang namanya persoalan. Persoalan kepada teman, persoalan kepada orang tua, dan persoalan-persoalan yang lain. Tapi ingatlah, ketika engkau mengalami persoalan, apakah karena engkau sakit, apakah karena orang tuamu sakit, apakah karena teman-temanmu menyakitimu, atau ada masalah-masalah yang lain, saudara? Pandanglah wajah Yesus itu, wajah Yesus yang akan menguatkanmu. Amin. Wajah Yesus yang akan melepaskan bebanmu, saudara. Siapa yang memandang wajah Yesus, dia akan pulang dengan sukacita. Siapa yang melihat kepada Yesus, dia akan kuat dalam segala hal, dalam segala persoalan yang dia alami. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, ketika suara itu diperdengarkan, maka Yesus tinggal seorang diri. Kedua orang yang lainnya ikut menjumpai Yesus dalam kemuliaan itu, tidak lagi terlihat. Apa yang menjadi hal yang perlu diperhatikan? Gunung itu, tempat Yesus dipermunyakan itu, adalah suasana damai, suasana sukacita. Itu menuju pada surga yang tinggi. Persakit-sakit kita untuk menuju surga. Siapa yang tidak sanggup memikul salib, dia tidak akan pernah sampai kepada surga. Itu dia. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu ingin atau rindu bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya, maka pikulah salib. Jangan lari dari persoalan, jangan lari dari masalah. Hadapi masalahmu dengan iman. Hadapi
hadapi persoalanmu di dalam keyakinan kepada Tuhan. Siapa yang dalam arti menangis, menabur atau mengerjakan firman Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, maka mereka akan bersukacita. Amin. Iya. Siapa yang dalam arti karena kebenaran dianiaya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang dimenangkan. Maka mereka adalah orang-orang yang dalam arti menerima sukacita. Jadi menderita karena Yesus, berlelah letih mengerjakan perintah Yesus di dunia ini, itu akan memberikan sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini yang dalam arti untuk Tuhan, itu tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Barang siapa menangis karena kebenaran, barang siapa menderita karena kebenaran Yesus akan menjadikanmu menjadi orang-orang yang berkemenangan, saudaraku. Itulah kemuliaan Tuhan. Makanya jangan pergi kepada dukun, kepada datu kalau ada masalahmu, tapi kita harus pergi kepada siapa? Yesus. Ya, ada masalah, sampaikan kepada Yesus, pandang wajah Yesus, salib Yesus yang terpancar itu, atau salib Yesus memancarkan sinar yang akan meneguhkan, menguatkan anak-anak sekolah. Jadi di bawah gunung, lambang daripada penderitaan, lambang daripada persoalan. Di atas gunung, lambang daripada kemuliaan. Bersama dengan Yesus, kita hidup dalam kemuliaan. Tapi ketika kita berada di bawah gunung, kita harus bersiap-siap menghadapi masalah demi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Anak-anak sekolah minggu, semoga dengan cerita firman Tuhan ini, imanmu semakin diteguhkan. COVID ini, penyakit yang terjadi saat ini, itu mungkin saja bagian daripada persoalan di bawah gunung. Hadapilah persoalan di bawah gunung ini dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan pernah berkata, datanglah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Iya. Siapa yang merasa lelah, siapa yang merasa susah, datanglah kepada Yesus, maka Yesus akan memberi kelegaan kepada. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, bersyukur doa firman yang menyapa kami, yang telah kami dengarkan, yang bercerita tentang bagaimana Yesus dipermuliakan di atas bukit, dan melihat apa yang telah disampaikan, mendengar apa yang telah disampaikan oleh hamba. Semoga kami boleh semakin menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak gampang ngantuk, yang tidak gampang lelah, yang tidak dalam arti kalah menghadapi persoalan-persoalan di dunia ini. Biarlah dengan kemuliaan Tuhan kami boleh bersemangat menghadapi apa saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak, orang tua kami, di mana saja berada saat ini. Ampuni kami Tuhan atas dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari hymn jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Mana
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Janganlah membawa kami dalam percobaan, lepaskanlah kami dari jahat. Karena yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati hari ini selama-lamanya. Amin.